Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind. So, manage your mind. Dan masih dengan tema kita kali ini mengenai menghadirkan syukur di balik musibah. Nanti kita akan bahas seperti apa sih kita bisa bersyukur di tengah musibah yang dihadapi. Namun kita akan lanjutkan dulu pembahasan yang belum selesai ini mengenai pandemi COVID-19. Seperti apa Pak Tomoh tadi mendekatkan diri tadi ya, sempat terputus. Ya. Jadi situasi pandemi ini kan sudah kemana-mana, ya. Sudah di mana-mana. Jadi, nah kita sebetulnya melihat permasalahan ini sebetulnya zamannya nenek moyang kita dulu, para sepuh-sepuh kita dulu juga pernah mengalami. Cuma dulu kan namanya Pagebluk gitu ya. Nah, cuma kan rayanya beda. Pagebluk dengan yang dulu itu. Yang dulu itu ada Pagebluk wong loro sore esok mati, wong loro esok sore mati gitu. Anu ya, cepat gitu Pak ya. Iya, cepat gitu. Ya. Nah, dulu itu kan orang-orang dulu itu kalau dengan menghadapi Pagebluk seperti itu kan tirakat ya. Ya, tirakat. Ya. Jadi cegah lek, kemudian sering berdoa. Anak-anak kita itu dikumpulkan pada satu tempat itu. Kemudian kalau di dalam ruangan itu terus ya sembahyang sesuai dengan agama dan kepercayaannya gitu. Kalau kemudian malam itu di pelataran itu mesti ada ada diangan ya, ada sekem yang dibakar, jadi itu mengeluarkan asap itu. Nah, itu dulu yang dilakukan oleh para sepuh-sepuh kita menghadapi dengan Pagebluk itu. Cuma waktu saya juga masih ingat waktu saya masih kecil, tidak begitu lama Pagebluk yang waktu dulu, tapi sampai 1 tahun. Iya, lebih betul, ya. Betul Pak. Nah, ini sebetulnya kalau kita mau mengacu apa yang dulu pernah dilakukan oleh nenek moyang kita, oleh sepuh-sepuh kita dulu, sebetulnya ya juga tidak ada jeleknya kita. Artinya kita ambil hikmahnya yang baik. Ya, kita selalu mawas diri, selalu berhati-hati. Kemudian jangan lupa kita terus eling, terus bakti kepada Sang Maha Pencipta, kepada Sang Yang Widi. Ini yang juga dulu dilakukan oleh para sepuh-sepuh kita. Nah, sekarang kadang-kadang kita kan banyak alasan dengan adanya pandemi, kita pandemi nggak oleh nang pura gitu, padahal tidak ada alasan untuk tidak kita bakti kepada Sang Maha Pencipta. Dengan cara kita bagaimana, kan begitu. Maka sekarang ya harus kita punya semangat untuk terus hati-hati untuk menjaga diri ya. Kemudian terus kita tetap sering mencuci tangan. Jadi protokol kesehatan itu saya pikir memang cukup bagus untuk kita patuhi gitu. Maka kalau kita mau ke pura atau ke tempat-tempat ibadah ya tentu protokol kesehatan harus kita lakukan. Jadi dengan kita sering melakukan bakti kepada Sang Pencipta, semoga diri kita aman, kemudian orang lain juga merasa aman. Ini kadang-kadang kita juga tidak merasa bahwa saya pakai masker ini sebetulnya di samping saya melindungi diri saya, juga melindungi diri Anda, kan begitu. Tapi kadang-kadang orang berpikir, wah aku gak usah nggawe, atau saya nggak usah berdoa lah. Nah, berdoa itu sebetulnya tidak hanya kepentingannya dia sendiri, juga untuk orang lain begitu. Makanya dengan adanya corona yang sekarang melanda, ya kita harus sering berdoa bersama-sama. Mohon kepada Sang Yang Widi semoga corona ini cepat berlalu. Memang ini harapan dari kita semua ya Pak, harapan dari kita semua sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus sering mendekatkan diri kepada Sang Pencipta agar juga dijauhkan dari yang namanya virus corona. Baik, Pak Tomo, dampak dari adanya pandemi virus corona ini juga sangat berdampak sekali dirasakan khususnya di bangsa Indonesia ini. Sebut saja di bidang ekonomi. Banyak sekali orang yang sudah mulai putus asa karena di PHK mungkin Pak. Nah, seperti itu. Ini menurut Pak Tomo seperti apa? Dan
Kalau sudah mengalami itu, apa yang harus dilakukan? Sekarang ini dampaknya tidak hanya ekonomi saja ya terutama memang ekonomi ini sangat prihatin. Kita itu kadang-kadang sampai tidak bisa apa-apa karena situasi pandemi ini. Betul. Karena pemerintah pun juga memberikan satu aturan-aturan yang memperketat gitu. Contoh sekarang orang mau kerja ya harus tetap jaga jarak. Kadang-kadang itu pun kalau dipekerjakan. Betul. Tidak menutup kemungkinan perusahaan-perusahaan itu karena situasi seperti ini, jadi karena akhirnya kan daya beli manusianya, orang-orangnya kan berkurang. Ya, sementara yang jual banyak. Nah, yang jual Pak, banyak. Jadi produk itu akhirnya berkurang. Betul. Maka tenaga kerjanya dikurangi, begitu. Betul. Begitu juga orang jualan-jualan. Kalau satu misal itu jam 7, jam 8 harus tutup, padahal dia baru saja buka jam 6. Larisnya justru malam-malam. Iya, itu kan. Yang seperti itu, Pak ya. Akhirnya kan dia merasa bahwa ini ekonominya merasa sangat memprihatinkan. Nah, ini sudah terjadi. Ya. Sampai kemudian orang-orang yang punya kerajinan kerajinan membuat tahu, membuat tempe gitu ya. Nah, karena bahannya sudah mahal, karena itu barangnya kan import ya dari luar, sementara dengan situasi ini kan dibatasi importnya. Jadi akhirnya barangnya udah mahal, kalau sudah jadi bahan, orang-orang yang beli itu pun juga berkurang. Betul. Akhirnya dia banyak sekarang yang penurunan masalah ekonomi karena dampak ini. Nah, ini yang masalah ekonomi. Nah, ini yang sangat sulit diatasi oleh orang-orang itu. Ya. Jadi cuma kadang-kadang sebagian saja orang petani, orang petani petani padi, petani palawija, dia menghasilkan satu hasil dari petani itu dibawa ke pasar, itu pun lakunya juga tidak begitu keras karena orang yang belanja ke pasar pun juga berkurang. Ya, betul. Nah, jadi dampaknya sangat meluas ini, Mbak. Nah, maka tidak ada jalan lain cuma karena berdoa dan sambil bekerja itu. Oke, kembali lagi Pak ya. Iya. Berdoa mungkin juga bisa kreatif mencari ide lain apa yang bisa dilakukan seperti itu ya. Betul ini. Jadi berdoa sambil bekerja gitu, berupaya gitu ya. Menghasilkan sesuatu yang bisa dibermanfaat untuk keluarganya. Oke, baik. Ya, apalagi sekarang ini juga pendidikan ini kan juga masih online, begitu ya Pak Tomo. Nah, lalu apakah ini Pak, bagaimana dengan dampak anak-anak ini yang kalau sering online? Nah, ini kan rasa sosialnya dengan masyarakat ini justru berkurang. Nah, jadi mereka juga tidak berani lebih sering di rumah, seperti itu, rasa sosialnya berkurang, seperti itu Pak Tomo. Bagaimana menanggapi saat ini yang anak-anak masih belajarnya masih online? Iya, ini karena ya salah satu termasuk dampaknya dari corona ini. Jadi ini yang susah itu tidak hanya masalah ekonomi saja, termasuk pendidikan. Nah, kalau menyangkut masalah pendidikan ini tidak hanya anak-anak saja, termasuk ibunya. Betul. Termasuk ibunya. Apalagi anak-anak yang masih di kelas SD ya, yang biasanya sudah jam 7 pagi dia berangkat, sudah diberikan pelajaran oleh pak gurunya, oleh bu gurunya di sekolah. Sekarang dia harus mengikuti aturan. Iya, ibunya harus ngajarin sekarang nah, ini, itu, Pak. ibunya. Di samping ibunya juga repot untuk mencari ekonomi, ya membantu bapaknya, juga dia akan ikut memasak untuk kepentingan konsumsinya, masih disibukkan dengan ini harus memberikan pelajaran kepada anak-anaknya. Dan ini dampaknya sangat luar biasa. Artinya dari segi psiko ya, anak-anak ini beda. Nah, itu. Diajari dengan guru di sekolah sama orang tuanya sendiri di rumah. Betul, Pak. Ini sudah beda. Dan cepat bosen anak-anak. Cepat bosen dan gampang protes ini. Karena dianggap itu ibunya yang biasa seperti itu. Nah, ini. Jadi makanya menurut saya kadang-kadang punya satu pemikiran ya.
Ya kalau memang itu masih bisa diatur ya, diatur. Jangan terus pul-pulan harus di rumah. Jangan terus pul-pulan harus di rumah. Jadi jangan terus online gitu. Katakanlah 1 minggu ya, paling kasih aja 2 kali. 2 hari. Oke, 2 kali. Contoh satu kelas itu jumlahnya katakanlah 40 siswa ya. Itu kalau bisa dibagi 2 atau nggak bisa bagi 3 ya. Oh, shift gitu Pak iya, ya? bagi 3 ya. Jadi di ruangan itu akhirnya jaraknya kan bisa mengurai ya. Ini untuk mengurangi kejenuhan anak-anak. Pertama itu, yang kedua juga menambah ini daya pikirnya anak-anak ini. Kan saya pikir malah anak-anak ini kalau terus lama seperti online saja, di samping ada pengaruh-pengaruh masalah ininya ya di medsos itu juga dia berdampak kepada ini interaksinya kepada teman-temannya. Ya, betul. Ya, kurang. Ya. Tidak ada rasa kepercayaan diri. Ini yang perlu untuk disikapi sebetulnya. Maka sebetulnya ya kita harus memberikan satu usulan lah paling tidak kepada pemerintah daerah, dalam ini mungkin dinas pendidikan. Bagaimana upayanya supaya ada semacam keseimbangan itu menanggapi masalah ini. Ya ambil aja itu kalau satu minggu kan Senin sampai Sabtu itu berapa hari ya. Kemudian dibagi berapa itu supaya anak-anak bisa masuk kelas gitu. Oke. Barang itu 1 minggu cuma kebagian 2 saja nggak masalah. Baik. Paling tidak semoga nanti dengan adanya acara ini bisa didengar juga oleh pemerintah seperti itu Pak ya, oleh dinas seperti itu. Keinginannya untuk gimana sih anak-anak ini walaupun online tapi tetap bisa juga bersosial juga kepada di sekolahnya seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi Pak Tomo. Baik pemirsa, masih ada segmen lagi di episode kali ini, jangan kemana-mana. Sesaat lagi Manage Your Mind akan kembali.